Halo semua, aku di sini dan teman-teman akan menjelaskan secara lengkap bagaimana budaya kerja di Belanda menurut panduan dari Unbreakables. Dan topik ini sangat penting untuk kamu yang ingin kuliah, kerja, atau magang, atau sekedar memahami bagaimana cara orang Belanda bersikap profesional saat mereka bekerja atau kebiasaan-kebiasaan profesional di sana. Jadi budaya kerja di Belanda terkenal unik loh, karena mereka memadukan 3 sikap, yaitu sikap santai, efisiensi, dan keterbukaan. Jadi, mari kita bahas secara rinci bagaimana pola kerja dan kebiasaan profesional di sana. Let's go! Yang pertama adalah struktur kerja yang egaliter. Di Belanda, budaya kerja sangat menekankan pada kesetaraan. Tidak ada jarak antara atasan dan karyawan. Dalam banyak perusahaan, semua orang satu sama lain saling memanggil menggunakan nama depan, termasuk bos. Tujuannya adalah menciptakan suasana yang lebih nyaman, tidak kaku, dan tidak menakutkan. Dan bos di Belanda juga tidak menampilkan otoritas yang lebih berlebihan. Mereka lebih berperan sebagai pemimpin yang kolaboratif, bukan sebagai sosok yang harus ditakuti. Hal ini membuat komunikasi lebih cair, dan keputusan bisa dibahas secara bersama. Sikap egaliter ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, di mana pendapatnya semua orang merasa dihargai dan didengarkan. Kedua, komunikasi yang sangat langsung. Bagian kedua yang sangat terkenal dari budaya kerja Belanda adalah komunikasi yang langsung dan to the point. Orang Belanda tidak suka basa-basi panjang atau penggunaan kata-kata halus yang berputar-putar. Jika mereka punya pendapat, mereka akan menyampaikannya langsung. Jika ada kekurangan, mereka akan langsung mengatakannya dengan jujur. Tapi jangan salah, gaya mereka bukan menyinggung. Itu memang bukan budaya mereka. Jujur, terbuka, dan efisien. Dalam rapat atau diskusi, kamu perlu siap menerima kritik secara terbuka, tetapi bukan sesuatu yang negatif. Justru dianggap sebagai bagian dari proses perbaikan. Mereka percaya bahwa kejujuran akan mempercepat penyelesaian masalah dan menghasilkan hasil kerja yang lebih baik. Kalau kamu terbiasa dengan budaya yang lebih halus atau tidak langsung, mungkin awalnya sedikit kaget, tapi lama-lama kamu akan merasa bahwa komunikasi seperti ini justru membuat pekerjaan lebih jelas dan cepat selesai. Work-life balance. Orang Belanda biasanya mempunyai jam kerja yang jelas, biasanya sekitar 36-40 jamnya. Begitu jam kerja selesai, mereka benar-benar berhenti kerja. Tidak ada budaya selalu online, tidak ada kebiasaan membalas chat kantor tengah malam, dan tidak ada ekspektasi lembur tiap hari. Dan ketika waktunya pulang, mereka pulang. Ketika waktunya berkumpul dengan keluarga, mereka hanya fokus dengan urusan keluarga. Tentu saja budaya ini didukung oleh pemerintah dan perusahaannya, sehingga sangat wajar melihat karyawan pulang kantor setiap hari dengan tepat waktu. Konsep kerja ini membuat karyawan baik secara mental dan fisiknya sehat, karena mereka mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat, olahraga, dan melakukan hobi-hobi. Keempat adalah meeting yang terstruktur. Di Belanda, meeting atau rapat adalah bagian yang sangat penting dari pekerjaan. Meeting dilakukan cukup sering, biasanya secara terstruktur dan rapih. Setiap rapat memiliki agenda yang jelas, waktu mulai yang tepat, dan waktu selesai yang sudah ditentukan. Dan rapat ini juga tentunya tidak diisi dengan obrolan yang tidak relevan. Sebaliknya, diharapkan seluruh peserta memberikan kontribusi secara langsung sesuai topiknya. Mereka sangat menghargai waktu. Jadi kalau rapat dijadwalkan jam 10, semua orang biasanya sudah siap di tempat sebelum jam mulai. Proses rapat ini membuat lebih efisien dan tidak membuang waktu. 5. Ketepatan waktu sebagai nilai penting. Salah satu nilai penting di budaya kerja Belanda adalah ketepatan waktu.
Jadi di sana kalian datang terlambat dianggap tidak profesional dan dianggap tidak menghormati waktu orang lain. Jika kamu datang ke meeting dan kamu terlambat, kamu harus memberi kabar sebelumnya, dan bahkan hanya terlambat 5-10 menit loh. Tapi bagaimanapun keterlambatan itu nggak bisa dinormalisasikan ya, jadi kalian jangan terlambat ya dimanapun. Terus mereka juga harus diberitahu. Jadi mereka walau kalian hanya datang 1 detik pun, kalian harus tetap memberitahu kalau kalian akan datang terlambat ke meeting itu. Orang Belanda sangat percaya bahwa waktu adalah hal yang paling berharga loh. Jadi, tepat waktu itu bukan hanya sopan, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu serius dan bertanggung jawab. Nah, lingkungan kerja yang informal tapi tetap efisien. Meskipun profesional, lingkungan kerja di Belanda sebenarnya cukup informal. Banyak orang yang berpakaian santai, komunikasi tidak kaku, dan humor ringan sering muncul di suasana kerja. Namun, jangan salah, meskipun informal, mereka tetap sangat efisien. Target harus dicapai, tugas harus selesai tepat waktu, dan standar kerja tetap tinggi. Namun jangan salah, meskipun informal, mereka tetap sangat efisien, tetap harus dicapai, tugas harus tetap tepat waktu, dan standar kerja tetap tinggi. Kombinasi antara informal dan efisien ini membuat tempat kerja terasa nyaman, tetapi tetap produktif. 7. Kemandirian dan inisiatif sangat dihargai. Dalam budaya kerja Belanda, kemandirian sangat dihargai. Atasan tidak terlalu mengawasi secara ketat. Kamu diharapkan bisa mengatur pekerjaanmu sendiri, mengelola waktu, dan menyelesaikan tugas tanpa harus diserahkan terus-menerus. Jika membutuhkan bantuan, tentu kamu boleh bertanya, tapi menunjukkan inisiatif dan tanggung jawab pribadi adalah nilai yang dianggap penting. Jadi itu adalah gambaran lengkap tentang budaya kerja di Belanda. Dan sumber ini kita dapat dari Uncatkables. Lalu, jadi di budaya kerja Belanda ini menekankan tentang kesetaraan, tentang poin-poin penting seperti kesetaraan, komunikasi yang jujur, terus disiplin waktu, dan keseimbangan antara hidup dan pekerjaan. Lalu poin yang paling penting adalah efisien yang dikemas dengan suasana yang santai. Dengan memahami hal-hal ini, kita jadi lebih siap untuk bekerja atau berkolaborasi di Belanda. Dan semoga dengan penjelasan aku dan teman-teman dan dari kelompok 9, semoga bisa menambah wawasan dan bisa berguna untuk kalian. Akhir kata, kami ucapkan maaf dan terima kasih apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.